Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jangan kaget, inilah yang akan kamu ketahui sebentar lagi. Apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediktif, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada seperti perjalanan takdir kamu ya, bittersweet. Kamu akan jauh lebih baik nantinya. Ada kehidupan yang akan mulai lebih baik ya di sini. Aku juga ngelihat ada gratitude, ada rasa syukur yang akan kamu panjatkan. Creation. Nah, di sini juga bentuk dari kreativitas kamu, kreasi kamu, ada fact, sebuah jalan kebenaran atau soulmate di sini. Lagi-lagi soulmate juga muncul di sini. Oke, teman-temanku. Di bottom of the deck kita melihat ada di sini adalah gambaran sebuah takdir yang akan segera kamu dapatkan. Nah, kamu akan melihat bahwasanya ada perubahan nasib ya dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu saat ini, di mana kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Yang saat ini mungkin kamu ngerasa hidup kamu tidak beruntung, hidup kamu mungkin penuh dengan cobaan, hidup kamu mungkin penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah ya. Bahkan banyak orang-orang seperti tidak mau atau tidak mengubris gitu loh permohonan kamu atau bantuan kamu di sini. Nah, namun aku ngelihat kamu mulai memiliki pemikiran yang matang, yang dewasa dan bijak. Bahwasanya ya, kita berharap jangan kepada manusia, tapi kita berharap kepada semesta alam, Tuhan semesta alam. Nah, di situ kamu mulai memperbaiki diri kamu mulai rajin ibadah, kamu juga mulai bertransformasi lah ya. Nah, di situ akhirnya membuat semuanya berubah gitu loh. Kehidupan kamu mulai berubah. Jadi takdir itu bisa kita rubah ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ikhtiar kita, usaha kita. Ya, jadi itu benar-benar kamu itu kayak aku nggak mau lagi nih berada di dalam kehidupan yang begini, yang tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan, tidak ada perubahan. Karena mungkin kamu hanya fokus kepada permasalahan yang sedang kamu hadapi, bukan kamu fokus kepada menyelesaikan, berjuang ya. Nah, sekarang kamu mulai berpikir bagaimana cara untuk lupakan masalah itu, tapi lalu berjuang, berusaha. Nah, itulah yang kamu lakukan. Seperti ada perubahan yang signifikan yang terjadi di sini. Ya. Nah, akhirnya ada gratitude, ada rasa syukur. Kamu bersyukur banget. Ternyata Tuhan sayang sama aku ya. Aku diberikan cobaan. Aku diberikan sebuah permasalahan. Dan aku diberikan banyak rintangan, tantangan. Ternyata ya, kamu sadar Tuhan sayang sama kamu agar kamu menjadi seseorang yang kuat gitu loh. Makanya seandainya di masa depan nantinya terjadi lagi sesuatu hal yang mungkin tidak kamu inginkan, kamu sudah bisa mengatasinya karena ada kekuatan dalam diri kamu yang Tuhan berikan di sini. Oke, jadi itu rasa syukur kamu ya, kamu merasa jadi orang yang kuat. Kamu juga akhirnya tahu nih gitu ya, mana yang baik, mana yang tidak. Karena banyak masa lalu yang terjadi pada kamu dan itu kamu jadikan sebuah pembelajaran.
Begitu, oke? Nah, jadi di sini aku ngelihat sebuah perubahan baik lah ya, perubahan yang benar-benar kamu harapkan ini terjadi di sini. Oke? Baik itu mungkin perubahan karir, perubahan kamu mungkin dalam percintaan ya. Mungkin kalau dalam karir aku lihat seperti ada kenaikan jabatan mungkin, promosi jabatan, atau perubahan jabatan atau kesempatan baru di sini. Jika kamu yang tidak punya pekerjaan, ya mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru. Jika kamu yang mungkin jabatannya dulu di situ-situ aja, stuck gitu ya, tahu-tahu ada perubahan nih. Apalagi kalau kamu sudah merubah mindset, merubah semua keadaan kamu bertransformasi. Kamu jadi lebih baik, jadi kuat, jadi punya kreasi gitu ya. Nah, akhirnya creation ini juga ya, ini juga menjadi faktor utama kamu ya untuk bisa merubah semuanya, terutama mungkin dalam karir gitu loh. Kamu orang yang multi talenta ya, kamu mungkin orang yang bijak, orang yang pintar, cerdas. Jadi di sini juga tersebut sebuah kesempatan ya, kesempatan untuk kamu mengembangkan jiwa kamu. Oke, nah aku ngeliat juga jika di sini adalah sebuah perubahan dari cinta, mungkin ada kesempatan kamu untuk merubah hubungan ini. Mungkin hubungan kamu awalnya itu biasa-biasa aja. Lalu mungkin dengan banyaknya yang sudah terjadi ya antara kamu dengan dia saling menguatkan, saling support ya, terjadilah sebuah hubungan yang intens. Oke, bisa jadi ada perubahan hubungan yang mungkin dari awalnya berteman, terus kamu jadi pacar, terus lalu jadi ya suami istri begitu ya. Semoga aja, karena di sini aku ngeliat ada soulmate, ada fate ya, ada sebuah kebenaran, ada sebuah jalan, ada sebuah intinya hal-hal yang membuat kamu ngerasa yakin gitu loh. Karena keyakinan kamu untuk hal-hal yang mungkin berbau apa ya, kayak perjodohan ataupun pasangan ya, ini akan kamu rasakan mungkin terhadap seseorang yang sudah kamu kenal ataupun yang lainnya. Nah, jika kamu yang sudah punya hubungan atau yang sudah menikah, pastikan ada konflik yang terjadi, permasalahan dalam rumah tangga itu ya cukup banyak sebenarnya. Jadi jangan dikira sudah menikah itu semua masalah hilang, enggak. Justru masalah baru akan muncul. Apalagi nanti sudah punya anak, ya. Nah, di situ kita diuji. Bertahan enggak kita dengan pasangan kita yang sudah kita pilih? Nah, ini bentuk sebuah takdir, ya. Jadi kamu memilih, ini takdir kamu dengan seseorang yang mungkin egois juga, ya, seseorang yang mungkin sedikit angkuh. Nah, bisa nggak kamu merubah dia? Itu tugas kamu. Mungkin dia menjadi orang yang tidak sombong lagi, orang yang tidak angkuh lagi, orang yang tidak egois lagi, bisa menahan emosi, mengontrol emosi, begitu ya. Nah, itu sebenarnya takdir itu kita buat sendiri dengan ikhtiar kita, usaha kita. Jadi seperti ini akan ada perbaikan dari hubungan rumah tangga kamu yang tadinya mungkin berantem terus ya. Tahu-tahu akhirnya sadar, ya, kita nggak boleh berantem. Kita kan udah jadi suami istri. Kita udah mengikat janji di sini. Janji kita ini adalah janji kita dengan Tuhan gitu loh. Akhirnya kamu tersadar. Akhirnya mulai mengerti dengan pasangan, ya. Jadi ini perlu kamu ketahui bahwasanya akan ada perbaikan juga, ya, untuk hubungan percintaannya kamu. Nah, karena kamu ngerasa, oh, ini soulmate aku, ini adalah orang yang aku cintai, aku nggak mungkin melakukan hal itu, begitu. Oke? Jadi kamu akan segera ketemu dengan soulmate jika kamu yakin bahwasanya, oh, seseorang ini adalah orang yang akan menjadi jodoh aku, ya, begitu. Kita coba dari kartu tarot lagi ya. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Oke. Fokus kepada kartu ini. Untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Oke. Ya, banyak sekali. Ada Three of Swords. Nah, ini jelas sekali menggambarkan kamu pernah terluka, kamu pernah kecewa, kamu pernah dikhianati di sini, ya. Jadi
Di saat kamu merasa kayak, oh aku nggak bisa bertahan dalam kondisi ini, apalagi mungkin dari segi percintaannya kamu, mungkin kamu udah sayang-sayangnya, kamu udah cinta-cintanya, tahu-tahu dia ngilang, tahu-tahu dia berkhianat gitu loh. Nah itu membuat kamu ngerasa harus mulai berani berjuang lagi. Kamu harus berdiri, jangan merasa kamu sedih dengan hal tersebut. Yakinlah, karena itu terjadi takdir kamu untuk menemukan yang terbaik nantinya. Berusaha kamu mungkin melepaskan dia, dan berusaha kamu membuka hati, maka kamu akan ketemu dengan soulmate. Ya, begitu. Di sini ada Four of Wands. Aku ngelihat kamu akan mulai berhati-hati dalam bertindak, dalam merasakan sebuah hati cinta terhadap seseorang. Ya mungkin ada ya, beberapa yang mulai datang ke kamu, beberapa yang mulai menunjukkan ya kalau dia suka sama kamu, tapi kamu lebih selektif. Siapa di antara mereka? Kamu akan bisa ngerasakan. Ya, kamu akan bisa ngerasakan. Sebentar. Akan bisa ngerasakan. Jika ada nyaman, rasa nyaman yang kamu rasakan, arti kata ya, dia adalah orang yang tepat. Tapi kalau kamu ragu, mungkin dengan sikap dia, tindakan dia, atau dengan kata-katanya, terkadang dari tatapan dia ke kita, kita juga bisa mengetahui orang ini tulus apa enggak gitu loh. Jadi kita harus peka ya terhadap apa yang mungkin mereka tujukan kepada kita. Ya, nah di sini aku ngelihat seseorang ini akan segera melamar kamu. Jika kamu yang single ya, dia akan datang kepada kamu, dia akan melamar kamu, dia akan berkomitmen dengan kamu di sini. Yang tadinya mungkin kamu galau, kamu kecewa, kamu dikhianati, di saat kamu mungkin legowo, mengikhlaskan dan memaafkan, disitulah suami itu akan datang, ya. Dan dia adalah cerminan kamu, karena di sini seolah-olah cermin ya. Kamu melihat cermin dan melihat diri kamu sendiri di sini. Nah itulah jodoh kita. Six of Cups, ternyata kamu juga perlu ketahui seseorang dari masa lalu ini akan datang kepada kamu. Ya mungkin ingin minta maaf, ataukah dia ingin menebus kesalahan, atau dia mungkin akan membayar hutang piutangnya ke kamu. Semoga ya, karena di sini aku ngelihat ya, seseorang ini akan melakukan apapun untuk kamu, apapun itu dia akan melakukan. Karena ini juga bentuk rasa bersalah jaka kamu, di mana dia sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, atau dia sudah tersadar bahwasanya orang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia itu bukan siapa-siapa, justru memanfaatkan dia, dan dia tersadar, aku dimanfaatkan. Nah mulailah dia mencari cara lagi untuk mendekat ke kamu. Bisa jadi itu case-nya ya. Oke. Ada Three of Wands. Di saat kamu benar-benar sudah melupakan seseorang ya di sini, ya, maka orang itu akan datang. Terkadang begitulah hukum alam ya. Di saat kita dikecewakan, kita disakiti, bahkan kita diabaikan ya. Nah, saat kamu balik membalas seperti itu, nah dia yang mungkin akan mulai tergila-gila sama kamu. Jadi di sini, di saat kamu sudah melupakan seseorang, seseorang ini seolah-olah kayak nggak bisa melupakan kamu, dan dia seperti ingin mendekat ke kamu di sini. Oke. Ada strength, kesabaran, dan semuanya terjadi apa? Karena kesabaran kamu. Jadi perlu kamu ketahui, di saat kamu bersabar, di saat kamu berjuang, di saat kamu legowo, memaafkan, maka sabar kamu akan menghasilkan ya. Menghasilkan apa? Kebahagiaan. Tentunya pastinya ya. Nah, ada hal-hal yang tidak terduga di sini. Ini terjadi di saat kamu Seven of Wands bertahan. Di saat kamu bertahan dalam setiap kondisi, maka disitulah kamu akan menemukan sebuah kekuatan untuk mewujudkan semua impian kamu. Kamu akan menemukan kebahagiaan, perubahan-perubahan akan terjadi satu persatu untuk kamu di sini. Baik itu mungkin dalam hal cinta, baik itu mungkin dalam hal pekerjaan, atau dari hal finansialnya kamu. Akan ada perbaikan di sini. Oke? Banyak hal yang tidak terduga, dan kamu bahkan kaget banget. Kenapa kok bisa begini ya? Ternyata itu semua hasil kerja keras kamu. Semua itu hasil apa? Hasil keyakinan kamu, spiritualnya kamu di sini, perubahan yang kamu inginkan, dan semuanya itu akan berubah. Ya. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Kita harus benar-benar melihat takdir kita itu kemana arahnya.
Jika tadi kita merasakan tadi kita itu melenceng atau bagaimana, ya itu karena kita yang tidak berusaha sama sekali. Karena takdir itu akan terbentuk, akan diberikan kepada kita dari hasil ikhtiar kita. Ya, oke teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.